Mana ini Ibnu Khaldi? Tafadhol. Diteruskan saja. Berdasarkan ijma ulama. Nah, ijma ulama itu, makanya jangan langsung diturunin dong. Ijma ulama itu kan berkaitan dengan perkataan substansinya ya. Entah ijma ulamanya itu membatalkan, artinya ulama nasab membatalkan, atau ulama nasab mengisbatkan, begitu kan, ketika muncul perkataan ijma ulama. Nah, terkait masalah, makanya begini loh Ibnu Khaldi, Kiai Ibnu Khaldi. Di dalam kita ini menilai sesuatu itu kan at-tasdiq far'ut tasawwur. Mengkonseptualisasikan sesuatu itu merupakan cabang daripada menjustifikasikan sesuatu tersebut. Nah, makanya kita harus paham dulu terkait kata perkatanya. Makanya saya pengen bahas terkait kata membatalkan dan mengisbat. Nah, ini kata membatalkan atau kata mengisbat ini mau kita nilai, ini harus kita nilai secara substansial atau secara tekstual. Nah, tekstual itu bisa dia berjalan, bisa itu dia berlaku ketika sesuai dengan substansialnya. Apa argumennya? Dikarenakan kalau kita hanya mengatakan oh cukup tekstual, walaupun itu bertentangan dengan substansial, langsung bisa jalan itu tekstual, itu ntar akan logical fallacy. Contoh misalkan ada cewek jelek, kumel, dekil, ada cowok yang mengatakan, wih dek, kamu ini adalah cewek yang paling cantik sedunia. Atau dia mengatakan gak usah paling cantik lah, ya apalagi mengatakan paling cantik, mengatakan cantik aja lah, cantik benar kamu ini dek misalkan. Nah, itu artinya secara substansial bukan kita mengartikan itu dia itu memuji cewek tersebut, tapi apa? Tapi menghina ketika bertentangan dengan substansinya. Yang pertama, artinya udah ketemu tuh garis merahnya atau benang merahnya terkait kata-kata membatalkan atau kata-kata mengisbat. Nah, terus yang kedua kita akan beranjak kepada kata-kata ulama nasab. Nah, siapa sih yang bisa kita mengatakan apa yang menjadi tolak ukur bahwa kita ini bisa mengatakan fulan ulama nasab, fulan bukan ulama nasab. Nah, itu dicatat di dalam kitab Al-Muqaddimat fi Ilmil Ansab halaman 87 poin ke-40. Begitu juga di dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab di bagian Aqsamul Ansab, di bagian penjelasan terkait Aqsamul Ansab. Yang di situ kalau di dalam kitab Muqaddimat itu poin ke-40 halaman 87 itu adalah yang mengerti terkait kaidah-kaidah nasab. Nah, tapi kan begini, dalam ilmu hadis kaidahnya banyak tuh, tapi kaidah finalnya, kaidah ketok palunya cuma 4. Entah itu kita ketok palu ntar ujung-ujungnya jadi hadis sahih, atau jadi hadis hasan, atau dhaif, atau maudhu. Nah, itu kalau dalam muqaddimat itu masih umum tuh, masih global tuh terkait tolak ukur. Kita menyebutkan fulan ulama nasab, fulan bukan ulama nasab. Jadi jangan sampai kita mengatakan ulama nasab mana yang membatalkan nasab Ba'alawi, ulama mana yang mengisbat Ba'alawi, tapi kita sendiri nggak paham terkait siapa itu ulama nasab dan kayak mana cara kita mengukur membatalkan atau mengisbat. Nah, itu yang dalam muqaddimat yang paham kaidah-kaidah nasab. Nah, terus kalau yang dalam kitab Rasail begini, dalam darajat subutin nasab itu ada 4. Itu ada nasab sahih, di bawah sahih ada masyhur, di bawah masyhur ada makbul, di bawah makbul ada mardud. Nah, itu kalau kita lihat, Kiai, ketika kita bisa membedakan mana itu nasab sahih dan mana itu nasab masyhur, itu otomatis kita gampang ketika kita baca dalam definisi kaidah nasab makbul, apalagi nasab mardud. Oh, langkah gampangnya itu. Nah, makanya di sini sebutkan wahazal kismu, ya bagian derajat masyhur itu. Wahazal kismu wallazi qablahu ya la yufarriqu bainahuma illa ulama'un nasab. Bagian ini yaitu bagian nasab masyhur dan yang sebelumnya itu nasab sahih, tidaklah bisa membedakan antara keduanya kecuali ulama nasab. Artinya
Yang bisa membedakan ulama nasab. Nah, ini sesuai dengan mukadimat fi'il al ansab. Kalau mukadimat fi'il al ansab ini masih global tuh. Faham kaidah nasab. Nah, kalau di dalam Rasail fi'il al ansab ini langsung ke bagian ketok palunya, langsung ke bagian kaidah nasab finalnya. Siapa yang bisa membedakan antara nasab sahih dan masyhur? Itu berarti ulama nasab. Artinya secara mafhum ya. Karena kita ini kalau udah bisa membedakan mana nasab sahih dan masyhur, itu otomatis gampang membedakan antara nasab makbul apalagi nasab mardud. Ya, otomatis secara mafhum di sini yang disebut sebagai ulama nasab itu adalah yang bisa membedakan kaidah ketok palu, yaitu kaidah nasab sahih, kaidah nasab masyhur, makbul dan mardud. Itulah yang bisa disebut sebagai ulama nasab. Nah, adapun kata ijma ulama ya. Kata-kata ijma ulama nasab mengisbat Pak Alawi. Kata-kata mengisbatnya nih. Kata-kata mengisbatnya ini nggak boleh ketika secara kaidah nasab itu dibatalkan. Nah, begini, tadi itu nanti kita bahas lagi terkait ijma ulama ini. Ijma ulamanya ini ya, kalau kita kaitkan pada poin kedua Anda tadi itu, yaitu syuhra wal istifadah, ya kan? Syuhra wal istifadah. Nah, begini. Dalam Rasail fi'il al ansab terkait kaidah nasab ini, itu ada pembahasan terkait darajatu subuti nasab, yang mana itu ada 4. Sahih, masyhur, makbul dan mardud. Nah, darajatu subuti nasab itu berpatokan dan berpijak kepada Tara'iku subuti nasab. Tara'iku subuti nasab itu kalau dalam kitab Rasail fi'il al ansab itu jumlahnya ada 5 yang disepakati oleh fuqaha dan nasabin. Ya termasuk syuhra wal istifadah. Tapi nanti sama fuqaha ditambah 2 lagi itu. Jadi 7. Ditambah apa? Ditambah qur'ah sama qiyafah. Tetapi qiyafah ini mukhalif kalangan Hanafiyah terhadap qiyafah. Artinya kalangan Hanafiyah itu tidak menyetujui kaidah tara'iku subutin nasab yang bagian qiyafah. Nah, tara'iku subutin nasab ini kuncinya. Tara'iku subutin nasab itu berpatokan dan berpegangan kepada dalailul wad'i fil ansab. Karena kenapa? Kalau udah kena dalam dalail, kalau sudah kena dalam dalail, kena salah satu aja, langsung rungkat itu nasab. Apa argumennya? Kita baca dalam kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab, halaman 166. Dalailul wad'i fil ansab. Amma amaratul wad'i allati tadullu 'ala al-kadzib. Adapun tanda-tanda adanya suatu kepalsuan di dalam nasab maksudnya. Allati tadullu 'ala al-kadzib, yang mana hal tersebut itu menunjukkan adanya suatu kedustaan. Wal alamatul wadihat, dan tanda-tanda yang jelas. Allati tushiru ilaih, yang mana hal tersebut itu menunjukkan adanya suatu kedustaan di dalam nasab. Kita bisa lihat di sini kata dalailul wad'i fil ansab itu disamakan dengan kata al-alamat. Yang mana kalau kata al-alamat itu sudah salah satu aja udah bisa langsung jalan. Apa argumennya? Contoh ya. Alamatul bulugh salah satu. Tanda-tanda baligh itu ada 3. Makanya kalau saya pakai logika nggak berat-berat. Alamatul bulugh salah satu. Tanda-tanda baligh itu ada 3 ya. Yang pertama adalah sempurnanya 15 tahun. Yang kedua itu adalah mimpi basah. Yang ketiga itu adalah haid. Kalau kita mengatakan, oh harus ini, harus 3-3-nya dulu, baru bisa jalan kata al-alamat. Dan kata al-alamat itu disamakan dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab dengan dalail. Berarti konsekuensinya nggak ada laki yang baligh. Karena kenapa? Laki nggak bisa haid. Nah, artinya cukup salah satu aja. Kalau al-alamat itu udah bisa langsung jalan. Nah, seluruh tara'iku subutin nasab itu dia berpatokan kepada dalailul wad'i fil ansab. Dalailul wad'i fil ansab salah satunya apa? Dalailul wad'i fil ansab itu ada yang dia masuk ke silsilah
Entah dia itu masuk silsilah, bisa juga dia itu masuk ke nasabah. Imma an takuna fi silsilah wa imma an takuna fi nasabah allati ikhtalata al-kazibah. Nah, poin yang nomor 5, apa salah satu daripada dalailul wat'i fil ansab? Zuhuru silsilati fujatan. Nah, munculnya suatu silsilah secara tiba-tiba. Wa tashtahiru, dan dia menjadi terkenal. Walam taku mustahiratan, padahal sebelumnya belum terkenal. Nah, artinya terkait tara'iku subuti nasab, semuanya itu syuhra wal istifadah, qatun nasabin dan lain-lain, ketika diikat dengan zuhuru silsilati fujatan wa tastahiru wa lam takum mustahiratan, artinya itu nggak boleh ciluk ba, nggak boleh tiba-tiba ciluk ba, nggak boleh. Karena kenapa? Kalau ciluk ba, tara'iku subuti nasabnya kita pahami secara ciluk ba, ada salah satu dari tara'iku subuti nasab langsung merungkatkan nasab tersebut. Karena salah satu daripada dalailul wat'i fil ansab apa? Zuhuru silsilati fujatan wa tastahiru wa lam takum mustahiratan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah terkait syuhrahnya Ba'alawi ini adalah syuhrah yang ciluk ba? Syuhrah yang ciluk ba. Apakah sudah ada yang mengakui bahwasanya ini syuhrahnya itu ciluk ba? Kita buka kitab Ba'alawi itu sendiri. Kita buka kitab Al-Mu'jamul Latif. Sebentar. Saya buka nasabnya ya. Bentar. On cam. Belum bisa on cam ini guru. Masih kecil ini ya. Aduh, mana ini? Bentar. Oh ini. Nah, kitab Al-Mu'jamul Latif halaman 41. Ini karangan daripada, bentar. Ini karangan mana ya? Bentar. Nah, ini adalah karangan Muhammad bin Ahmad bin Umar bin Awad bin Umar bin Ahmad ibn Umar ibn Ahmad ibn Adi bin Husain bin Muhammad bin Ahmad bin Umar bin Alwi Asy-Syatiri ibn al-Faqih Ali ibn al-Qadi Ahmad ibn Muhammad Asadullah ibn Hasan At-Turabi ibn Ali ibn al-Faqih ibn al-Faqih al-Muqaddam. Artinya ini adalah salah satu daripada cucu Ba'alawi itu sendiri. Kita buka kitab Al-Mu'jamul Latif halaman 41. Kitabnya daripada cucu yang Faqih Muqaddam itu sendiri. Yang berjudul, saya baca dulu. A'lamu qabaili Bani Alawi. Tokoh-tokoh daripada kabilah Bani Alawi. Lam tashtahir, itu tidak terkenal, illa kecuali ba'da takasurihim. Ini masih judulnya. Wa a'lamul qabailil alawiyah, dan tokoh-tokoh daripada kabilah Ba'alawi, sawaun kanat bil asma'i, baik dia itu berdasarkan nama, au bil alqabi, atau dia berdasarkan laqab, au bil kuna, atau dia berdasarkan kunyah, lam tashtahir, itu belum terkenal, itu belum syuhrah, walam tantashir, dan itu belum menyebar, illa kecuali ba'da takasuriha, setelah ramainya mereka. Kapan itu terjadinya? Kapan mereka ini terkenal dan menyebarnya? Wazalika ba'dal qarni saminil hijri, setelah abad ke-8 Hijriah. Nah, artinya dari kalangan Ba'alawi sendiri, yaitu Muhammad bin Ahmad bin Umar bin Awad bin Umar bin Ahmad bin Umar bin Ahmad bin Ali bin Husain bin Muhammad bin Ahmad bin Umar bin Alwi Asy-Syatiri ibn al-Faqih Ali ibn al-Qadi Ahmad ibn Muhammad Asadullah ibn Hasan At-Turabi ibn Ali ibn al-Faqih ibn al-Faqih al-Muqaddam, itu telah mengakui bahwasanya nasab Ba'alawi itu terkena dalailul wat'i fil ansab yang poin kelima. Begitu. Ya, mohon tanggapan. Itu bahasanya a'lam ya. A'lamu
Ya, A'lamu A'lamu Qabaili Alawi. Bani Alawi. Bani Alawi. Oke, terkait. Ah, Coba tampilkan ibaratnya saja kalau apa itu? itu coba antum buka kitab Al-Mu'jamul Latif aja, Kiai. Al-Mu'jamul Latif. Soalnya saya belum bisa on cam ini. Sebentar. Iya. Barangkali ada di sini. Al-Mu'jamul Latif. Sebenarnya enak ya kalau kita ini diskusi kayak gini. Kalau rame itu, ya Allah. Nggak punya saya kitabnya. Di internet ada Al-Mu'jamul Latif di internet. Ada ke PDF. Nggak bisa buka internet ini. Yang satunya dipakai TikTok kan. Waduh. Oke. Al-Mu'jamul. Seperti ini saja. Ini untuk yang di Al-Majmu'ul Latif itu. Al-Mu'jamul Latif. Lihat, Al-Mu'jamul Latif itu nanti saya lihat. Hmm. Nah, namun secara kesimpulan ini saya ingin menegaskan dulu kepada jenengan, takutnya nanti saya salah menyimpulkan dari dari penjelasan atau pemaparan jenengan tadi yang sangat panjang lebar itu. Ya. Dan saya mendengarkan dengan seksama. Ini setidaknya ada dua kesimpulan menurut saya yang perlu untuk saya tanggapi. Yang pertama, isbat nasab itu bisa dikatakan sahih secara kaidah nasab apabila tidak ada yang membatalkan. Bukan, apabila tidak terkena dalailul wat'i fil ansab. Nggih, tidak terkena dalailul wat'i fil ansab ya. Dalailul wat'i fil ansab. Ya. Itu di Rosail tuh, Kiai. Di Rosail halaman berapa? Itu halaman 166. Ada itu dalailul wat'i fil ansab. Di 166. Ini saya Rosail ini Rosail fi'il ansab. Diralat Kiai. Apabila terkena salah satu daripada dalailul wat'i fil ansab gitu. Harus soalnya ini disamakan dengan kata al-alamat soalnya. Oke. 100 berapa? 60. 66, Kiai. Ya. 6. Biar saya nanggapinya enak nanti. Mm-mm. 166. Dalailul wat'i fil ansab. Gini. Yang poin nomor 5 ada. Tapi yang poin nomor 5 itu bukan walam matakun. Soalnya lama itu kan bukan amil jazim kan. Jadi ketika itu takun walam itu juga dari sigotnya nggak cocok itu kalau walam. Coba antum lihat lagi itu. Zuhuru silsilati fuj'atan wa tastahiru walam takun mustahiratan. Kama anna ala waqi'alaha fi dawanin nasabi fa khabarul wahidi la ibrata bihi huna ba'da an madha ala silsilati kurunun walam takun. Nah itu bukan walam taku itu. Walam takun ma'rufatan khilal al-qurunil mutasarrimati hatta ya'tiya rajulun, sehingga datanglah satu orang, aw asabatun atau sekelompok orang, fa yaz'umuna, lalu mereka ini mengklaim analis silsilati waqi'un, bahwasanya silsilah itu merupakan sebuah fakta, sebuah kebenaran, yasri ala kulli juz'in min ajza'i silsilah, yang mana fakta tersebut itu berlaku kepada setiap bagian daripada bagian-bagian silsilah tersebut. Ya. Oke. Ini berarti yang dijadikan alasan ya. Nah, Oke. Yang kedua terkait alamah yang disampaikan oleh sampean dikonfirmasi itu diakui sendiri oleh kalangan Bang Alawi itu sendiri di dalam kitab Al-Mu'jamul Latif seperti itu ya. ya.
Oke. Ya kalaupun ini Coba redaksinya diulang secara redaksi, nggak usah diterjemah. Secara redaksi. ya. A'lamu qabaili bani Alawi lam tashtahir illa ba'da takasurihim, itu judulnya. Halaman 41. Wa a'lamul qabailil alawiyyati sawa'un kanat bil asma'i aw bil alqabi aw bil kuna lam tashtahir wa lam tantashir illa ba'da takasuriha wa zalika ba'da al-qarni as-samin al-hijri. Oke. Oke. Maka saya menanggapinya yang pertama, isbatun nasab itu secara kaedah nasab tidak bisa disohikan apabila terdapat dalailul wad'i. Ya, Yang dikarenakan mana dalailul wad'i ini disimpulkan oleh jenengan sebagai alamat dengan referensi yang ada di Rasail fi Ilmil Ansab. dan otomatis Alamat takunu fi silsilah. ya. Dan dalail ini secara mafhum dia ini menjadi pijakan toroiku subuti nasab. Ya memang begini kayak kita fair ya. Di dalam kaidah nasab yang di Rasail ini kan memang syarat dari syuhra wal istifado itu kidamun nisbati wa syuhra kan? Salah satu syaratnya kan? Ya kan? Kidamun nisbati wa syuhra. Lamanya sebuah pengisbatan dan sebuah kemasyuran. Nah, tapi kan ini masih bisa multi tafsir nih, ya kan? Yang lamanya lama ini gimana kan gitu? Yang lama ini gimana? 100 tahun ada antara yang ngomong 100 tahun itu udah lama, 200 tahun yang lalu udah lama, 300 tahun lalu. Nah, makanya itu harus mafhumnya itu harus diikat atau digiring oleh dalailul wad'i fil ansab, yang salah satunya itu apa? Salah satunya itu zuhuru silsilati fujatan wa tashtahiru wa lam takum mustahiratan. Oke, langsung saya tanggapi saja. Berarti sudah jelas, saya sudah sudah mengklarifikasi istilahnya ke jenengan tentang kesimpulan yang sudah sampean paparkan panjang lebar tadi. Ya. Maka dalam isbatun nasab secara kaidah memang betul apabila tidak ada pembatalan yang menurut jenengan di situ terdapat dalail atau alamat atau istilahnya amarot yang kemudian dapat menyebabkan nasab tersebut wad'i atau bukan begitu Ki, tertolak. Bukan begitu. Iya. Begini Ki. Kalaupun ada yang mengisbat nih nasab alawi soheh, tetapi dia secara kaidah nasab kena dalail di situ, salah satu dari dalail. Mungkin sudah paham. Artinya sama aja kayak tadi itu, ada cewek kumel dekil jelek ya. Ada cewek kumel dekil jelek, ada yang bilang beda kamu lah cewek. Secara kesimpulan sudah saya paham. Ya. Sekarang giliran jenengan yang mendengarkan ya. Ya. Oke. Secara substansi, meskipun ada ulama yang mengisbat nasab sadaba alawi, karena secara substansi nasab sadaba alawi itu terdapat amarah atau dalail atau alamat wad'i, maka di situ tidak bisa dikatakan sahih isbat ulama tersebut. Malah justru memperburuk. Malah justru memperburuk status nasab. Nggih, paham. Artinya ngenyik bahasa Maduranya. Ya, betul. Seperti itu. Saya paham sudah. Sekarang kita buktikan apakah benar yang dikatakan atau disimpulkan oleh jenengan seperti itu. Nah, coba kita lihat di alamatun takunu fis silsilah. Karena yang menjadi titik poin di yang kelima, zuhurus silsilatih. Di sini tampaknya silsilah nasab secara tiba-tiba watashtahiru walam takun mustahiratan. Walam takun ini lam ketika masuk kepada fi'il mudhari, maka di sini kan artinya madhi. Oke? Ya. Sebelumnya masyhurnya tersebut setelah dia tidak pernah masyhur. Setelah dia tidak pernah masyhur. Ya, masyhurnya Cilukba.
Betul. Lubba gitu. Sekarang kama annaha, seperti halnya contoh kaf ini litamtsil, beda dengan bi'an. Kalau kaf ini mengindikasikan bahwasanya ada contoh lain yang bisa masuk pada kategori kaf ini karena tamtsil. Beda dengan taswir. Taswir itu dengan menggunakan bi'an. Seperti itu. Kalau menggunakan bi'an maka contohnya hanya munhasir kepada contoh itu sendiri. Kama annaha la waqi'a laha fi dawawinin nasab. Seperti halnya dia nggak pernah ada, nggak pernah dijelaskan keberadaannya di dalam catatan nasab. Dawawin ini bukan kitab ya. Dawawin ini bukan kitab, akan tetapi lebih ke catatan-catatan lah. Meskipun bukan kitab. Makanya di sini tafri'nya di sini fa khabarul wahid. Khabarul wahid ini berarti ke tasyafu. Sama dengan mustahir ini. Tastahir sama dengan tastahir. Tasyafu. Fa khabarul wahid la ibrata bihi huna. Ba'da an madha 'ala silsilah qurunun wa lam taku ma'rufatan khilal tilkal qurun al mutasarrimah. Ini fa khabarul wahid, maka ketika ada khabar wahid, perkataan satu orang, pernyataan satu orang saja, la ibrata bihi, maka tidak bisa dianggap di dalam permasalahan ini. Kapan tidak dianggap? Ba'da an madha, setelah itu terjadi rentan waktu di mana terhadap silsilah tersebut terlewat beberapa masa, walam taku ma'rufatan khilala tilkal qurun al mutasarrimah. Di masa-masa tersebut mereka memang tidak diketahui sama sekali. Iya. Hatta ya'tiya rajulun, sehingga ada laki-laki atau satu laki-laki atau asabah fayaz'umuna anna lis-silsilah waqi'un, bahwasanya di dalam silsilah tersebut waqi'un. Waqi'un ini apa? Kalau menurut jenengan? Kalau dalam kamus Ma'ani, waqi' itu bisa kita artikan bahwasanya sebuah silsilah itu merupakan sebuah fakta, artinya silsilah tersebut benar gitu. Bukan seperti itu. Makanya kita buka aja kamus Ma'ani, Kiai. Buka kamus Ma'ani makanya. Ini kan bahasanya seperti ini. Buka kamus Ma'ani. Ini ada orang, ada khabar wahid. Buka kamus Ma'ani. Ada khabar wahid memasukkan kepada silsilah. Iya, ada khabar wahid nih. Datanglah satu orang atau sekelompok nih. Mereka mengklaim, oh bener nih silsilahnya. Betul seperti itu, betul. Ya, iya, makanya waqi' itu kita artikan bahwasanya silsilah tersebut merupakan sebuah fakta. Berarti kan, oh ini bener nih silsilahnya. Nah, betul. Oke. Sudah jelas ya? Maka di sini yang kita sepakati, dawawin ini bukan kitab, yang terpenting catatan. Catatan ini mengarah kepada siapa? Kepada silsilah. Oke? Nah, kemudian tastahir di sini rulutnya kemana? Kepada khabarul wahid. Artinya kemasyhuran tersebut tidak harus tertuang dalam bentuk tulisan. Karena di sini akes daripada pembahasan yang di atas ini adalah khabarul wahid. Khabar itu sebagaimana dijelaskan di sini. Saya buka dulu. Mana ya? Khabar itu, nah ini Sayyid Abdurrahman Ali Qoraja. Ini merupakan kitab rangkuman yang sebetulnya sudah selesai saya bukukan. Cuma saya nggak mau menyebarluaskan. Ini ya. Di dalam Al-Kafi Al-Muntakhab halaman 44 sampai 45. Nah, sebentar ini masih ada adzan. iya.
أشهد أن محمد رسول الله. Ideris Banjar. Akunnya akun kecil semua, Ideris. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.